Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bergabung bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan selama kurang lebih 1 jam, mungkin tidak sampai, yang akan datang ini kita akan membahas satu perikop firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran. Kenapa kita memakai nama Mutiara Kebenaran, saudara? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu berharga bagaikan mutiara. Nah, mutiara tidak selalu kita temukan di atas tanah, gampang kita ambil, kita pungut saja. Tidak. Kadang-kadang mutiara diperoleh dengan banyak usaha. Mutiara-mutiara yang di laut hanya dapat diperoleh setelah adanya usaha yang besar dari para penyelam untuk pergi kepada oyster-oyster atau kerang-kerang penghasil mutiara itu, dan mereka bisa mendapatkannya. Atau dengan kata lain, mereka harus menggali atau berusaha untuk mendapatkan mutiara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga firman Tuhan. Ada banyak hal-hal yang indah, yang berharga, yang luar biasa menarik dalam firman Tuhan yang bisa langsung kita dapatkan di permukaannya begitu. Tetapi ada lagi kebenaran-kebenaran dan hal-hal yang berharga lainnya yang baru kita dapatkan kalau kita menggali dan menggali dan menggali firman Tuhan itu. Oleh sebab itulah Alkitab adalah kitab yang sangat unik sekali. Anda bisa membacanya 1 kali dan Anda mendapatkan hal yang sangat indah di dalamnya. Tetapi Anda baca 100 kali sekalipun, Anda tetap akan mendapatkan hal yang indah di dalamnya. Anda tetap tidak akan bosan, Anda tetap tidak akan merasa sudah tahu semuanya. Tapi setiap kali kita datang kepada firman kehidupan, karena ini adalah firman dari Allah yang hidup, kita akan mendapatkan hal yang baru dan baru dan baru lagi. Oke, kita buka Alkitab kita sekarang. Kita sudah sampai ke dalam kitab Bilangan pasal yang ke-18 pada hari ini. Saya harap Anda membawa Alkitab Anda bersama dengan Anda, atau Anda memiliki Alkitab dekat Anda, karena kita akan belajar firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-18, saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Bapa yang di surga, kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang terbuka kepada firman-Mu dan siap untuk Kau ajar. Tuhan, kami membuka kitab Bilangan, dan hari ini kami terutama ingin belajar pasal yang ke-18. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menyertai, membukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi kitab Bilangan adalah kitab yang sangat menarik, dan ada berbagai gaya yang tercampur ke dalam kitab ini. Kitab Bilangan mengandung cukup banyak bagian narasi, saudara. Jadi ada berbagai peristiwa yang menarik dalam kitab Bilangan. Kita sudah lihat antara lain bagaimana mereka berangkat dari Gunung Sinai, kemudian bagaimana mereka sampai ke Kadesh Barnea, orang Israel maksudnya, dan bagaimana orang Israel mengirim 12 pengintai, bagaimana 12 pengintai menjalani negeri itu, bagaimana mereka kembali memberi laporan, dan bagaimana seluruh umat memberontak kepada Tuhan. Kita juga membaca berbagai narasi yang lain, bagaimana pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Namun demikian, kitab Bilangan juga banyak berisi bukan hanya narasi, tapi hukum-hukum dan instruksi-instruksi dari Tuhan. Nah, pasal 18 adalah salah satu dari pasal yang tidak banyak atau tidak berisikan narasi, tapi isinya adalah hukum atau instruksi yang Tuhan berikan kepada orang Israel selama mereka di padang gurun. Dan ingat bahwa instruksi ini diberikan ketika mereka sedang dalam 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun itu. Kita tidak tahu persis kapan dalam 40 tahun itu tiap-tiap peristiwa ini terjadi. Misalnya peristiwa Korah, Datan, dan Abiram yang baru saja kita bahas di pasal 16. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Apakah tahun ketiga dalam perjalanan mereka, tahun kelima kah, tahun ke-10 kah? Tuhan tidak memberitahu kita. Tapi kita tahu itu ada di antara 40 tahun perjalanan mereka. Nah, demikian juga Bilangan pasal 18 ini adalah rupanya suatu aturan atau suatu hukum yang Tuhan berikan selama atau di suatu masa di 40 tahun perjalanan mereka. Oke, mari kita langsung baca saja. Kita lihat ayat yang pertama dulu. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus.
sedang hanya engkau beserta anak-anak mula yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Oke, jadi kita melihat di sini uh, rupanya pasal ini akan banyak berkaitan dengan imam dan orang Lewi, saudara. Oleh karena itu, kita melihat Tuhan berfirman kepada Harun. Harun pada waktu itu adalah imam besar yang Tuhan pilih. Harun adalah suku Lewi, dan suku Lewi Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi dari antara suku Lewi, lebih khusus lagi adalah Harun. Harun beserta dengan anak-anaknya dipilih Tuhan untuk menjadi imam, dan Harun menjadi imam besar. Dan di sini kita melihat pasal 18 itu mengikuti pasal 17, dan di pasal 17 kita melihat bagaimana Tuhan mendukung Harun atas kepemilihan Tuhan terhadap dia sebagai imam besar itu. Ingat bahwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram di pasal 16 banyak berkaitan dengan mereka tidak senang bahwa hanya Harun dan anak-anaknya yang boleh menjadi imam. Mereka menuntut mereka juga mestinya boleh, sehingga 250 orang terhasut untuk ikut mencoba membakar perbaraan di depan kemah Tuhan. Oh, malang bagi mereka. Tuhan tidak senang dan Tuhan menghanguskan mereka. Dan itu karena kalau kita baca di dalam Ibrani, saya sudah kutipkan di sesi yang lalu, tapi Ibrani pasal yang kelima ayat yang keempat berbicara mengenai jabatan imam besar. Ibrani 5 ayat yang keempat berbunyi, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi menarik sekali. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak boleh seseorang dengan terlalu berani mencalonkan diri sendiri gitu, sebagai imam besar, atau terlebih lagi memaksakan diri sendiri sebagai imam atau imam besar. Dan 250 orang ini yang memaksakan diri, mencalonkan diri sendiri untuk menjadi imam, membakar perbaraan di hadapan kemah Tuhan, Tuhan hanguskan mereka. Sungguh nasib yang benar-benar tentu tidak mau kita ikuti, saudara. Kemudian di pasal 17 kita sudah lihat bagaimana akhirnya mereka terus menggerutu, dan Tuhan dengan suatu mukjizat mengukuhkan bahwa Harunlah yang saya pilih, yaitu dengan masing-masing suku memberikan tongkat. Ada 12 tongkat, 12 suku, dan tongkat dari suku Lewi ditulis nama Harun. Jadi ini adalah tongkatnya Harun. Dan ternyata tongkat yang adalah sebenarnya diambil dari kayu atau dari tumbuhan yang sudah mati, tentunya sudah lama mati. Jadi tongkat itu adalah kayu yang sudah lama mati. Ternyata tongkat Harun secara ajaib bisa berbuah, berbunga, dan tumbuh tunas, saudara. Ini adalah lambang mukjizat, mukjizat kebangkitan sebenarnya. Ada kehidupan, dan tentu Harun sebagai imam besar menggambarkan Yesus yang akan hidup dari antara orang mati. Itu sudah kita bahas. Nah, jadi Tuhan dengan sedemikian spektakuler mendukung Harun, mendukung orang yang telah dia pilih ini. Tetapi di pasal 18 ini, langsung di ayat pertama kita diingatkan bahwa ternyata suatu jabatan yang Tuhan berikan itu memang ada suatu kehormatan di situ, tapi juga ada tanggung jawab, saudara. Jadi Tuhan memperingatkan kepada Harun begini, engkau ini, anak-anakmu beserta seluruh sukumu harusnya menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anak mula yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi di dalam setiap kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, sungguh ada suatu kehormatan di situ, tapi juga ada tanggung jawab. Ini tidak lepas, saudara. Tidak ada orang yang hanya mau kehormatannya saja tanpa mau tanggung jawabnya, tetapi semua harus ada tanggung jawabnya. Dan Harun di sini imam besar, punya jabatan yang sangat tinggi, peran yang sangat penting, ada kehormatan, dan nanti di pasal ini Tuhan akan berikan dia banyak hal. Akan Tuhan berikan dia persembahan orang Israel. Jadi ada banyak hal yang bisa dinikmati oleh Harun, tetapi Harun harus selalu ingat bahwa dia juga punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itulah saya katakan mari kita siap untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan, gitu. Apapun yang dia tuntut daripada kita. Di dalam perjanjian baru kita tidak ada imam, saudara. Semua orang adalah imam, bahkan setiap orang percaya adalah imam. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saya buka dan bacakan untuk saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita adalah
imamat yang rajani, dan Yesus adalah imam besar kita. Jadi di Perjanjian Baru tidak ada jabatan imam khusus lagi, karena semua orang percaya adalah imam. Kita semua adalah imam. Yesus Kristus adalah imam besar, tapi prinsip ini tetap berlaku. Prinsip yang Tuhan sampaikan pada Harun di sini, bahwa kita masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Apakah Tuhan mempercayakan misalnya pelayanan sekolah minggu kepada saya, maka saya harus bertanggung jawab untuk itu. Apa yang saya ajarkan kepada anak-anak, saya harus mempersiapkannya dengan baik. Jangan sampai saya menyesatkan anak-anak kecil. Mungkin ada yang berpendapat, ngajar sekolah minggu kan gampang, itu cuma anak-anak. Tapi ada tanggung jawab di situ, saudara. Mungkin Tuhan mempercayakan kepada saya tanggung jawab pimpin nyanyi. Nah, itu adalah tanggung jawab. Ada privilege di situ, ada kehormatan di situ, tapi tanggung jawabnya juga ada di situ. Mari kita mempersiapkan dengan baik. Apalagi kalau Tuhan telah mempercayakan saya tanggung jawab, atau posisi sebagai seorang gembala sidang. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, atau berkhotbah, atau menyampaikan firman Tuhan, ada tanggung jawab yang besar di sana. Memang ada kehormatan. Melayani Tuhan adalah suatu hal yang indah, dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang melayani Dia, tetapi ada tanggung jawab. Kalau kita salah mengajarkan kesesatan, itu Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu daripada kita. Dan demikian juga Harun, saudara. Di sini kita lihat. Jadi Harun bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh imam, karena dia adalah seorang imam. Tetapi dilanjutkan bahwa seluruh suku, jadi seluruh Lewi ikut bertanggung jawab untuk kesalahan yang terjadi di kemah suci, karena seluruh Lewi ada pelayanannya di dalam kemah suci. Mungkin pelayanannya beda-beda. Kita telah melihat, suku Kehat bertanggung jawab untuk misalnya menggotong perkakas-perkakas suci kalau kemah itu dibongkar. Suku Merari membongkar papan-papan dan peralatan beratnya. Suku Gersom membongkar membongkar tenda-tendanya, membongkar kain-kain dan mungkin barang-barang artistik lainnya. Nah, jadi itu yang kita lihat, saudara. Nah, mungkin ada kaitannya juga bahwa pasal ini atau kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan tidak lama setelah kejadian Korah. Karena Korah adalah seorang Lewi, jadi Tuhan ingin ingatkan kepada suku Lewi, kalian harus ikut bertanggung jawab. Jadi ketika kita melihat saudara kita sedang melakukan kesalahan, kita tidak boleh ambil sikap begini, toh bukan saya yang salah, toh dia yang salah, saya tidak mau peduli, saya membuang muka. Tidak, kita harus ikut. Kalau Kain pernah bertanya, apakah aku penjaga saudaraku? Jawabannya adalah ya, sebenarnya kita adalah penjaga saudara kita. Jangankan kita menjahati mereka, bahkan kita harus berusaha agar mereka tidak tersesat, atau kita tegur kalau mereka berbuat kesalahan. Kita lanjutkan sekarang dalam Bilangan pasal yang ke-18. Kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan 3. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapak leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Jadi sebagai salah satu keuntungan, atau boleh kita bilang salah satu hak yang dimiliki oleh seorang imam, adalah dia berhak untuk dibantu oleh saudara-saudaranya sesama suku Lewi. Jadi ingat bahwa imam itu memang dari suku Lewi juga, tetapi yang khusus, yaitu dari garisnya Harun. Dan Harun punya 4 anak, saudara. Harun itu anaknya Nadab, Abihu, Eleazar, kemudian Itamar. Dan Nadab, Abihu mati pada waktu mereka muda, sepertinya tidak punya anak. Kita tidak baca dalam Alkitab mereka punya anak, jadi mereka mati pada saat mereka muda. Jadi Harun tinggal punya 2 anak, yaitu Eleazar dan Itamar. Dan akhirnya dari kedua jalur inilah muncul imam. Jadi nanti semua imam itu dari keturunan Harun, tapi ada imam yang dari keturunan Eleazar, ada imam yang dari keturunan Itamar. Di awal-awal kalau kita selidiki, keturunan Eleazar ini yang memegang jabatan imam besar, gitu. Jadi dari Harun turun ke Eleazar, dari Eleazar ke Pinihas anaknya. Tapi rupanya semasa jabatan hakim-hakim, mungkin karena satu dan lain hal, jabatan itu beralih ke garisnya Itamar. Jadi
akhirnya sampai dengan kisah di 1 Samuel. Di 1 Samuel kita tahu bahwa imam besar pada waktu Samuel lahir adalah Imam Eli. Dan Imam Eli punya 2 anak yang jahat, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan Imam Eli ini dari jalurnya Itamar, saudara. Ya, dari jalur Itamar. Nah, dan akhirnya karena kejahatan dari Eli dan anak-anaknya, maka Tuhan berjanji bahwa keturunan mereka tidak akan terus-menerus menjabat imam besar. Akhirnya benar, itu digenapi ketika Saul membunuh semua imam di Nob, ya, karena dengan alasan mereka membantu Daud, ya, dan itu memang salah, ya, Saul sangat salah di situ. Tapi itu juga penggenapan janji Tuhan bahwa keturunan Eli akan dimusnahkan dan tinggal Abiatar seorang. Dan akhirnya di zaman Daud dan sampai kepada zaman Salomo, yang menjadi imam besar adalah dari keturunan Eleazar lagi, ya, yaitu Imam Zadok, ya, Imam Zadok, dan akhirnya kepada keturunannya itu. Nah, suku Lewi yang lain, saudara, itu membantu Harun dalam berbagai, dan keturunan Harun dalam berbagai tugas mereka. Jadi itu adalah kehormatan seorang imam, tapi imam juga punya tanggung jawab. Nah, Lewi juga punya kehormatan dan hak-hak dia, tapi dia juga punya tanggung jawab, begitu. Jadi ini adalah hal yang pokoknya dengan adanya privilege, dengan adanya hak dan kehormatan, ada tanggung jawab. Oke, kita lihat sekarang dari ayat yang keempat, agak panjang sekarang, sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai satu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi di sini Tuhan sedikit mengulang tentang tanggung jawab itu, antara lain bahwa orang Lewi punya tanggung jawab untuk mengurus kemah pertemuan, terutama ketika mereka akan berangkat, harus membongkar kemah itu. Nanti belakangan setelah Daud setelah Daud mendirikan di Yerusalem, ya, tempat penyembahan kepada Tuhan, dan belakangan setelah Salomo mendirikan bait suci di situ, Lewi punya tugas lain lagi seperti nyanyi, ya, kemudian ya paduan suara istilahnya, dan berbagai urusan di bait suci. Tapi sementara mereka di padang gurun, urusannya adalah dengan kemah suci atau kemah pertemuan. Sedangkan Harun sebagai imam, ya, kaitannya dengan mezbah, yaitu segala korban-korban yang harus mereka jalankan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa jabatan ini beserta dengan segala tugas dan tanggung jawabnya adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau ada Anda misalnya hari ini yang melayani Tuhan dalam kapasitas tertentu, mungkin Anda seorang gembala sidang, mungkin Anda seorang penginjil, Anda merasakan tekanan, atau Anda merasa lemah, atau Anda merasa banyak sekali tugas-tugas Anda, pikirkanlah hal ini, bahwa itu adalah pemberian Tuhan, saudara. Itu adalah kehormatan bagi kita kalau kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Dan kadang-kadang kalau saya sedang sangat sibuk, ya, harus mempersiapkan banyak sekali khotbah, misalnya mengajar, kemudian besuk, kemudian banyak lagi urusan yang lain, saudara. Dan kadang-kadang sibuk sekali, ya, tapi saya selalu berkata dan saya selalu ingat, ini adalah pemberian Tuhan. Saya justru sangat bersuka cita dan sangat luar biasa sekali bahwa saya bisa menghabiskan hidup untuk melakukan sesuatu yang sangat indah, gitu. Ada banyak orang menghabiskan hidupnya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ada orang lain lagi menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang berguna, tapi berguna hanya untuk dunia ini saja. Dan kebanyakan orang melakukan sesuatu yang hanya untuk sekedar mendapat uang saja, untuk menyambung kehidupan saja. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk kekekalan,
Wah, itu luar biasa sekali, dan saya merasa sangat beruntung dan sangat bersuka cita bahwa saya menghabiskan justru kebanyakan hari saya dalam mempelajari firman Tuhan, atau melayani Tuhan, atau melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan dan dengan kerohanian. Itu adalah bagi saya sungguh suatu sukacita. Dan kita harus selalu ingat itu, bahwa apapun ya yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah pemberian Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik dari ayat 4 sampai ayat ke-7 ini, yaitu beberapa kali disinggung di sini. Di ayat 4 dikatakan orang awam jangan mendekat kepadamu. Kemudian di ayat 7 dikatakan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Nah, apa maksudnya orang awam di sini, Saudara? Orang awam adalah orang yang bukan imam, bukan Lewi. Jadi mereka tidak ada urusannya di kemah suci, apalagi di mesbah, apalagi mengurusin korban-korban. Ini adalah orang-orang awam. Jadi di dalam Alkitab istilah awam dipakai untuk mengacu kepada orang-orang yang non imam. Nah, hari ini banyak orang Kristen berkata saya adalah orang Kristen awam. Ini adalah suatu hal yang salah sebenarnya. Dan adalah gereja Katolik atau gereja-gereja lain, gereja Ortodoks Timur juga, yang masih mau mempertahankan adanya perbedaan antara imam dengan awam. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada kalangan clergy, ya, kalangan priest, kalangan keimamatan. Kemudian orang awam mereka sebut laity atau layman, orang-orang awam, Saudara. Jadi di dalam sistem Katolik dan gereja-gereja yang serupa, mereka tetap mau mempertahankan bahwa ada imamnya, gitu. Imam ini dimulai yang paling tinggi tentunya paus, ya, kemudian turun ke kardinal-kardinalnya, kemudian turun ke uskup-uskupnya, dan terus sampai ke imam-imam yang di paroki-paroki. Dan imam-imam ini mereka katakan memiliki kuasa khusus, antara lain kuasa untuk ketika berdoa mengubah ya roti dan anggur menjadi daging dan darah Yesus. Kemudian mereka punya kuasa untuk mendeklarasikan dosa seseorang sudah diampuni kalau misalnya ada umat yang mengaku dosa kepada mereka. Nah, itu semua tidak akan kita temukan dalam Alkitab. Itu adalah suatu praktek yang sangat-sangat sesat. Karena dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama memang ada perbedaan antara imam dengan awam. Ya, imam dari keturunan Harun, awam yang bukan dari keturunan Harun. Tetapi di Perjanjian Baru, Saudara, seperti di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, tidak ada lagi perbedaan antara imam dan awam. Ya, semua adalah imam. Jadi hari ini janganlah kita mengatakan saya orang Kristen awam. Nah, seringkali istilah awam ini hari ini kadang-kadang dipakai, maksudnya awam itu saya orang Kristen yang tidak terlalu tahu apa-apa, begitu. Atau saya tidak mengerti firman Tuhan terlalu banyak, saya orang awam, saya bukan pendeta. Tapi saudara sampeyan ingat, Perjanjian Baru tidak pernah membedakan antara imam dengan awam. Jadi jangan kita pakai istilah awam bagi orang Kristen hari ini sebenarnya. Baiklah, kita ingat selalu bahwa kita semua adalah imam, dan kalau kita semua adalah imam berarti Tuhan ingin agar setiap orang Kristen ya makin bertumbuh dan makin mengenal firman Tuhan. Jadi tidak lagi memakai istilah awam sebenarnya. Oke, kita lanjutkan sekarang, Saudara, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 ya, agak panjang memang. Tidak apa-apa, kita bacakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Bilangan pasal 18. Lalu atau lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu.
Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari sisi rumahmu boleh memakannya. Semua orang yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Baik, jadi kita melihat di ayat-ayat ini salah satu lagi hak yang Tuhan berikan kepada Harun dan imam-imam yang akan menjadi keturunan Harun, yaitu mereka memiliki hak untuk makan dari persembahan orang Israel, saudara. Dan ini karena mereka tentunya tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan yang lain. Mereka bukan peternak, mereka bukan petani, mereka adalah imam. Jadi tugas mereka adalah melakukan tugas pelayanan di hadapan mezbah. Bayangkan, waktu Harun ditabiskan sebagai imam besar, yang kita tahu hanya ada 3 imam waktu itu, yaitu Harun, kemudian si Eleazar anaknya sesudah Nadab dan Abihu mati, kemudian Itamar. Tidak tahu apakah Pinehas waktu itu anaknya Eleazar sudah cukup umur belum untuk melakukan pekerjaan imam. Jadi bayangkan 3 imam untuk melaksanakan tugas untuk seluruh bangsa itu. Jadi mereka sangat-sangat sibuk sekali, dan mereka tidak punya waktu untuk mencari uang tentunya, atau mencari makan mereka sendiri. Jadi mereka akan harus mendapat makan dari sistem ini. Nah, jadi dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 tadi kita melihat berbagai persembahan Israel disebutkan. Antara lain apa? Kita bisa sekaligus mengambil kesempatan ini untuk mereview persembahan-persembahan apa saja yang diberikan oleh orang Israel, yang dituntut bagi orang Israel, dan coba kita padankan dengan kita hari ini. Walaupun banyak dari antara persembahan-persembahan ini tidak berlaku secara spesifik kepada kita, tapi ada banyak prinsip yang bisa kita tarik di dalamnya. Misalnya ada persembahan apa? Persembahan Maha Kudus katanya, ya. Misalnya di ayat yang ke-9, ya, persembahan korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, itu semua adalah bagian yang bisa dimakan oleh imam dan keturunannya dan seisi rumahnya. Nah, berarti apa itu, saudara? Ya, persembahan itu. Nah, bagian apa yang bisa dimakan katanya? Ya, jadi kalau kita ingat kembali di dalam imamat waktu kita membahas korban-korban, jadi misalnya seekor binatang, lembu kah, domba kah, dibawa untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kah, korban sajian kah, korban penghapus dosa kah, dan lain sebagainya. Maka yang boleh dimakan oleh imam adalah semua yang tidak dibakar. Dan yang dibakar itu apa? Yang dibakar adalah kepalanya, kemudian isi perutnya, kemudian lemak-lemaknya dan betisnya, saudara. Jadi masih banyak bagian lain yang bisa dimakan. Misalnya pahanya itu boleh dimakan, kemudian dadanya boleh dimakan. Jadi ada banyak yang bisa dimakan di situ. Tetapi ada bagian yang harus dibakar, dan terutama adalah lemaknya. Jadi semua yang boleh dimakan itu boleh mereka makan. Nah, ini adalah suatu berkat bagi mereka, ya, suatu berkat yang luar biasa, karena memang orang Israel ada jumlahnya jutaan orang. Jadi saya yakin imam waktu itu tidak akan kelaparan, karena akan ada yang terus membawa berkat, ya, membawa berkat bagi mereka. Nah, tapi mereka harus hati-hati, jangan sampai mereka mendurhaka kepada Tuhan. Bagian yang harusnya dibakar, yang bagi Tuhan, jangan mereka ambil, ya. Mereka harus puas diri. Nah, itu yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Kalau kita lihat, buka kembali dalam 1 Samuel pasal 2, saudara. 1 Samuel pasal 2,
di ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Perhatikan di sini. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jadi ini adalah penyimpangan di mana di zaman itu dua imam anak Eli, Hofni dan Pinehas, berbuat dosa dengan melampaui batas hak keimamatan mereka. Jadi yang mestinya lemaknya itu dibakar dulu, baru daging yang bersihnya itu boleh diambil oleh imam. Nah, tetapi mereka tidak mau. Dan saudara, sebenarnya ini Tuhan memproteksi para imam sebenarnya, karena terlalu banyak makan lemak tentu akan menimbulkan banyak penyakit. Tetapi memang sebagian orang suka dengan yang lemak-lemaknya itu. Mungkin lebih enak rasanya. Tetapi Tuhan sebenarnya telah memberitahu batas mana. Kembali ke dalam Bilangan pasal 18. Jadi bukan hanya imam yang boleh makan, tapi seluruh rumahnya. Mungkin anak-anaknya, istrinya, tentulah. Kalau tidak mereka makan apa gitu. Kemudian di ayat 12, persembahan apa lagi yang ini? Persembahan hasil pertama juga boleh dimakan oleh imam. Jadi orang Israel waktu itu ada mempersembahkan hasil pertama dari panen mereka, hasil pertama dari misalnya ternak mereka, anak, misalnya ada kerbau, sapi mereka melahirkan anak pertama, itu diberikan kepada Tuhan dan artinya dinikmati oleh imam gitu. Dan ini adalah persembahan yang harus diberikan dengan penuh iman oleh orang Israel. Karena apa? Yang namanya yang pertama itu yang sudah ada di depan mata, saudara. Kalau kita memberikannya kepada Tuhan, artinya kita punya iman bahwa Tuhan akan memberikan lebih lagi. Misalnya, kalau sapi kita beranak, kita berikan yang pertama kepada Tuhan. Nah, ini memerlukan iman. Karena apa? Belum tentu sapi itu akan beranak lagi, begitu kan? Nah, tetapi inilah Tuhan menuntut iman dari orang Israel. Artinya, kalau orang Israel mau mengedepankan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati mereka dan sampai bahkan berlebih-lebih, kata Tuhan. Jadi ini masalah iman, saudara. Kadang-kadang seberapa besar yang kita peroleh dari Tuhan bergantung kepada iman kita. Seberapa kita mempercayai bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita begitu. Oke, jadi kita lihat manusia juga, saudara. Manusia anak pertama harus diserahkan sama Tuhan, tapi tidak dibunuh, tapi ditebus dengan uang di sini. Yaitu katanya di ayat yang ke-16, 5 shikal perak. Jadi ini juga untuk memberi sedikit uang kepada imam. Karena kalau tidak, imam dapat uang dari mana? Kalau mereka mau beli baju, kalau mereka mau beli sesuatu ini dan itu. Jadi di sini bukan hanya sekedar makanan mereka yang Tuhan perhatikan, tapi juga uang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, jadi selain itu ada apa lagi? Ada persembahan ini, persembahan khusus 19 semua persembahan khusus, persembahan hasil pertama, kemudian persembahan kudus di atas mezbah, itu semua adalah milik mereka. Ini adalah hak mereka. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa. Tetapi di ayat 20 juga diingat bahwa kenapa mereka tidak mendapat tanah pusaka? Imam tidak mendapat tanah pusaka. Mereka tidak dapat sekian meter kali sekian meter, tidak. Tapi Tuhan adalah bagian mereka, katanya Tuhan. Oke, kita lanjut sekarang ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ayat 21 sampai 24. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan pada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai
persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Oke, jadi kita melihat di sini ya Harun mendapatkan segala makanan berupa korban, kemudian uang tebusan untuk anak-anak sulung. Tetapi bagaimana dengan orang Lewi? Nah, orang Lewi juga tidak mendapat tanah pusaka, jadi mereka tidak mendapat bagian, tidak ada wilayah suku Lewi nanti. Walaupun suku Lewi nanti akan diberikan kota-kota tertentu, Jadi ada kota-kota yang dari antara suku-suku Israel yang diberikan pada orang Lewi beserta dengan sedikit tanah sekelilingnya, begitu. Tapi tidak ada tanah pedesaan yang luas yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka hanya tinggal di berbagai kota bersama dengan suku-suku lainnya. Jadi suku Lewi akan terpencar di seluruh Israel dan mereka tidak punya tanah milik suku Lewi tersendiri. Nah, tetapi apa yang menjadi balasan bagi mereka? Akhirnya Tuhan berikan kepada mereka apa? Mereka punya hak atas 1/10 dari seluruh penghasilan orang Israel, begitu. 1/10 dari yang dimiliki atau yang dimiliki oleh orang Israel. Jadi persepuluhan orang Israel diberikan kepada suku Lewi. Nah, ada yang protes dan berkata, tidak, rupanya persepuluhan itu dibagi kok, persepuluhan itu dimakan sendiri katanya. Jadi orang Israel makan sendiri persepuluhan, kemudian baru sedikit-sedikit dibagi kepada orang Lewi. Nah, mereka melihat di Ulangan pasal 14, saudara. Kalau kita lihat Ulangan pasal 14 ayat 22, kita lihat di sini, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi di sini kita melihat, loh kok persepuluhan dimakan sendiri, dimakan sendiri. Bahkan kalau kita lihat ayat 24, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka harus engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Dan engkau dan seisi rumahmu, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi ada orang yang berargumen dari Ulangan 14 di sini bahwa persepuluhan itu bukan untuk Lewi, tapi untuk dimakan sendiri dan dibagi dengan orang Lewi, begitu. Tetapi tidak demikian, saudara, karena jelas sekali di Bilangan 18 di sini dikatakan bahwa persepuluhan diberikan kepada orang Lewi. Demikian juga di dalam Ibrani, Perjanjian Baru, sangat jelas. Ibrani pasal yang ke 7 di sini. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi jelas, orang Lewi memungut persepuluhan dari orang Israel. Jadi sebenarnya solusinya adalah ada dua persepuluhan yang Tuhan perintahkan pada orang Israel. Dan tradisi Yahudi juga mengiyakan, penafsiran Yahudi juga setuju bahwa ada 2 jenis persepuluhan yang harus orang Israel lakukan. Yang pertama adalah persepuluhan yang diberikan kepada suku Lewi untuk mendukung mereka. Jadi sisa 90%. Nah, sisa 90% ini 10%-nya atau 1/10-nya lagi dari itu adalah persepuluhan yang dikatakan di Ulangan 14, yaitu persepuluhan yang dipakai untuk kenikmatan, begitu. Jadi ini adalah usaha Tuhan nomor 1 supaya orang tidak terlalu pelit, gitu, bahwa dia bisa menikmati apa yang telah dia hasilkan atau yang telah Tuhan berkati dia, begitu. Dan yang kedua, setiap tahun ketiga, jadi kan tiap tahun, tahun pertama dia senang-senang,
ya. Tahun kedua dia senang-senang lagi, dan harus di tempat yang Tuhan tentukan, yaitu di Yerusalem nanti. Kemudian tahun yang ketiga mereka menyisihkan itu untuk ya orang miskin dan orang Lewi, begitu, di kota-kota mereka. Jadi ini persepuluhan yang berbeda dengan persepuluhan yang di Bilangan pasal 18, saudara. Nah, di dalam kitab Maleakhi kita tahu, ya, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Tuhan ada sangat marah dalam Maleakhi pasal 3 karena banyak orang Israel yang akhirnya meninggalkan sistem persepuluhan ini, gitu. Dan sehingga dikatakan di ayat yang keempat, ya, Maleakhi pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan situ, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Jadi ayat 8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Jadi banyak orang Israel yang tidak lagi mengembalikan persepuluhan, sehingga Lewi tidak lagi berfungsi, ya, dan mereka banyak orang Lewi yang harus mencari kerja sekuler. Bahkan di zaman Yesus ada satu orang Lewi yang jadi pemungut cukai, gitu. Yaitu Lewi yang akhirnya mengikuti Yesus, dan itu tidak seharusnya terjadi. Mestinya mereka menerima persepuluhan dari Israel, tapi Israel melupakan, sehingga di pasal 3, Maleakhi pasal 3, Tuhan marah. Lalu di ayat yang ke 8, ya, pasal 3 ayat 8 dari Maleakhi, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi jelas di sini berbicara mengenai persepuluhan yang di Bilangan 18 yang harus diserahkan pada Lewi, gitu. Bukan mengenai persepuluhan di Ulangan 14 yang dimakan sendiri. Ini tidak cocok. Oke, kita lanjutkan masih di Maleakhi 3 ayat 10. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan berjanji akan memberkati mereka kalau mereka mau memberikan persepuluhan. Dan saudara kasih Tuhan, berbicara mengenai persepuluhan, ya tentu selalu diskusinya adalah apakah kita hari ini di zaman perjanjian baru tetap memberikan persepuluhan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang mengajarkan hari ini dan semakin populer hari ini untuk mengajarkan bahwa hey, persepuluhan itu hanya untuk perjanjian lama, ya. Suku Lewi kan di perjanjian lama, imam kan di perjanjian lama, jadi di perjanjian baru kita tidak perlu memberikan persepuluhan lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, nomor satu, benar bahwa tidak ada imam dan Lewi di dalam perjanjian baru, ya. Tetapi prinsip perjanjian atau prinsip persepuluhan tidak hanya terbatas kepada Lewi dan imam, saudara. Bahkan sebelum ada Lewi dan sebelum ada Imam Harun, persepuluhan itu sudah ada sebagai suatu prinsip, ya. Bahkan orang pertama yang memberikan persepuluhan, ya, tercatat dalam Alkitab adalah Abraham. Dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, ya. Kemudian Yakub juga memberikan persepuluhan. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke 7, kita melihat di sini tadi yang sudah kita lihat sekilas, Ibrani pasal 7. Jadi perpuluhan memiliki dasarnya bukan pada hukum Taurat, ya, bukan pada hukum Musa, bukan pada Lewi atau kepada Imam Harun, ya, tetapi didasarkan, ya, bahkan jauh sebelum itu. Jadi persepuluhan itu sebenarnya bukan diberikan pada Lewi, bukan diberikan pada Imam Harun, tetapi persepuluhan diberikan kepada Tuhan, saudara. Jadi oleh karena itulah mengapa di dalam Maleakhi pasal 3, ketika orang Israel tidak membayar persepuluhan, Tuhan bilang, kamu menipu aku dan kamu mencurangi aku, kata Tuhan. Ya, memang, ya, mereka menipu dan mencuri dari Tuhan. Walaupun uang itu tidak sampai ke Lewi, tetapi mereka dianggap mencuri dari Tuhan, karena sebenarnya mereka memberikan kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada orang Lewi. Jadi Tuhan yang di masa perjanjian baru, di masa perjanjian lama memberikan persepuluhan itu kepada suku Lewi, begitu. Tapi sebenarnya persepuluhan itu diberikan kepada Tuhan. Jadi ini bukan masalah ada suku Lewi atau tidak, bukan masalah ada Imam Harun atau tidak. Memang di perjanjian baru tidak ada suku Lewi lagi. Ya, makanya saya bilang tadi kan tidak ada imam, kita semua imam, tidak ada Lewi, gitu. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, prinsip persepuluhan adalah mengembalikan 10% kepada Tuhan. Ini sudah dipraktekkan mulai dari Abraham bahkan, ya. Nah, lalu kita lihat lagi dalam perjanjian baru, ya, apakah perjanjian baru ada bicara soal persepuluhan, ya.
Jawabannya adalah tidak banyak memang. Perjanjian baru terus terang tidak banyak bicara mengenai persepuluhan, tapi bukan tidak ada sama sekali gitu. Dan ketika perjanjian baru bicara mengenai persepuluhan, sama sekali tidak ada indikasi bahwa persepuluhan itu dibatalkan, dihilangkan ya. Berbeda dengan ketika perjanjian baru bicara mengenai korban misalnya ya, dalam kitab Ibrani ya, korban bakaran, korban domba itu jelas ya, tidak ada lagi begitu. Itu jelas dalam kitab Ibrani ya, bahwa Kristus telah menjadi imam yang baru dan keimamatan Harun jelas ditiadakan. Kemudian bicara mengenai sabat juga jelas sekali dalam perjanjian baru sudah ditiadakan, misalnya dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 ya, Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat ya, meniadakan hari Sabat. Jadi jelas begitu. Nah, tetapi ketika berbicara mengenai persepuluhan, perjanjian baru tidak pernah dalam konteks meniadakannya gitu. Tidak pernah ada kata-kata ini sudah tidak ada, sudah batal atau sudah digantikan dengan sesuatu yang baru, tidak ada gitu. Nah, coba kita buka beberapa ayat dalam perjanjian baru yang bicara mengenai persepuluhan. Matius pasal 23 ayat 23 misalnya. Matius 23 ayat 23 berbunyi, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kemudian apa kata Tuhan? Bukan yang satu sudah berlalu gitu, persepuluhan sudah berlalu ya, sekarang tinggal keadilan. Tidak, Tuhan tidak bilang begitu, tapi dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan ya. Jadi sangat-sangat jelas sekali. Bahkan hal yang sama Tuhan katakan juga di dalam Injil Lukas. Coba saya ajak kita lihat Lukas 11 ayat 42, saudara. Sama, Lukas 11 ayat 42. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi hal yang sama dikatakan di situ. Nah, mungkin ada yang berkata, tetapi tidak ada ya persepuluhan diajarkan secara positif. Ya, sebenarnya ya Matius dan Lukas bisa kita bilang itu mengajarkan secara positif. Tapi coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. 16 ya, 1 Korintus pasal yang ke-16 Saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di sini kita melihat, atau sampai ayat yang ketiga saja, 1 Korintus 16, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kemudian pada hari pertama dari tiap-tiap minggu ya, jadi di sini kita melihat ada pergantian, tidak lagi sabat tapi mereka berbakti di hari Minggu. Jadi sabat jelas, sabat itu dihentikan, ditiadakan oleh Yesus dan beralih kepada contoh rasul-rasul di sini, mereka berbakti pada hari Minggu. Jadi pada hari pertama tiap-tiap minggu, tapi karena hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi kita melihat di sini pemberian di dalam perjanjian baru ada beberapa prinsip. Satu, haruslah rutin, haruslah rutin. Pemberian itu bersifat rutin, saudara. Kemudian yang kedua, pemberian itu proporsional. Jadi akan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi Tuhan tidak ingin orang yang sangat kaya memberikan jumlah yang sama dengan orang yang miskin. Oh, itu tidak benar. Tetapi Paulus katakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi ada suatu sistem persentase. Nah, persentasenya mungkin ada yang bilang tidak disebutkan. Oh, tapi sering kasih Tuhan, ya mengapa tidak ambil 10%? Ya, suatu prinsip yang sudah berlaku sejak Abraham, ya sudah dipraktikkan oleh orang Israel, dan yang tidak ada kata-kata spesifik di perjanjian baru dihilangkan. Ya, kenapa tidak ambil 10%? Itu adalah angka yang bagus, saudara. Nah, memang kita tidak terbatas kepada 10%, artinya boleh lebih, silakan, boleh lebih, saudara. Justru kita hidup di zaman kasih karunia, kita bukan mestinya kalah dengan orang Israel yang mereka beri persepuluhan, kita mestinya beri lebih. Ya. Tetapi saya dapatkan bahwa banyak orang yang protes dengan persepuluhan di perjanjian baru. Biasanya mereka protes bukan begini, oh saya mau memberikan lebih tapi tidak boleh, bukan. Tapi biasanya dalam hati mereka sebenarnya mereka mungkin tidak mau
memberikan sampai 10%, begitu. Nah, ada orang yang berargumen begini, wah, mungkin bagi orang kaya 10% itu kecil, tapi bagi orang miskin 10% itu besar. Oh, tidak juga, saudara. Justru bagi orang yang semakin kaya 10% semakin berat. Tapi intinya adalah apakah kita rela memberikan kepada Tuhan. Sebenarnya bukan masalah kita miskin atau kayanya, saudara. Bahkan orang yang sudah bertobat, ya, kalau dia kaya, ya, mungkin memberikan 10% dianggap, wih, besar sekali. Misalnya pendapatan dia 1 miliar, ya. Apa saya harus kasih 100 juta sama Tuhan? Wow, besar sekali. Tapi saudara yang kasih sama Tuhan, kalau orang yang telah dengan setia memberikan 10% sejak dia masih miskin, saudara, sejak penghasilan dia 10.000, ya, dia sudah kasih 1.000 kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkati dia. Penghasilan dia 100.000, dia kasih 10.000 kepada Tuhan. Penghasilan dia 1 juta, dia kasih 100.000 kepada Tuhan. Maka Tuhan terus berkati dia sampai dia penghasilannya 1 triliun sekalipun, saudara. Dia kasih 100 miliar untuk Tuhan, itu akan dia lakukan, begitu. Karena dia sudah punya suatu prinsip, ya, dan suatu ketetapan hati dan suatu kerelaan yang sudah dibentuk. Justru seringkali manusia itu salah. Dia pengen Tuhan berkati dia dulu, baru dia mau kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang dalam Maliaki, ya, kamu berikan dengan setia kepada Tuhan, aku akan berkati kamu. Inilah iman, saudara. Iman. Kalau kebalikannya itu adalah bukan iman lagi, tapi penglihatan. Saya mau punya banyak sekali uang dulu, baru saya kasih sama Tuhan. Itu bukan iman, saudara. Memang kita bukan memberi sama Tuhan semacam gambling atau judi. Oke, saya kasih sama Tuhan, moga-moga saya dapat sekian kali lipat. Bukan, itu juga salah. Tapi kita harus percaya bahwa kita memberikan karena kita mengasihi Tuhan, kita rela, kita lebih mengasihi Tuhan daripada uang kita, dan niscaya Tuhan memang akan memberkati kita. Oke, dan kemudian saya harus ingatkan lagi di dalam 2 Korintus pasal 9, ya, Anda boleh baca sendiri nanti 2 Korintus pasal 9, salah satu prinsip lainnya dalam memberikan dalam perjanjian baru adalah harus dengan sukacita. Jangan dengan muram hati, jangan memberikan persepuluhan dengan terpaksa, tetapi lakukan dengan sukacita, dan Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita kembali, saudara, ke dalam Bilangan pasal yang ke-18, kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan sisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Ya, jadi tambahan ini atau akhir dari kitab Bilangan ini lalu mengatur atau memberitahu di sini bahwa orang Israel memberikan 1/10 kepada Tuhan, ya, Tuhan memberikan itu kepada orang Lewi, dan Lewi kemudian tetap memberikan 1/10 juga, yang akhirnya Tuhan berikan kepada Harun dan kepada imam-imam. Jadi ini menjawab pertanyaan, kalau saya adalah gembala sidang hari ini, apakah saya turut memberikan persepuluhan? Ya, seharusnya begitu. Karena persepuluhan itu bukan diberikan kepada gembala sidang sebenarnya. Persepuluhan itu diberikan kepada Tuhan, ya. Nah, seperti di Perjanjian Lama, persepuluhan diberikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sedikit lagi bahas tentang perjanjian baru di zaman gereja ini, persepuluhan diberikan kepada Tuhan. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan dengan persepuluhan itu? Nah, persepuluhan itu adalah untuk kegiatan jemaat sebenarnya, untuk jemaat itu, untuk keberlangsungan jemaat itu, gitu. Nah, tentu di antara keberlangsungan jemaat itu salah satunya adalah penghidupan gembala sidangnya, gitu. Jadi persepuluhan dipakai untuk survive-nya jemaat itu, termasuk ya penghidupan gembala sidangnya. Nah, saya tidak setuju dengan sebagian gereja yang
gembala sidangnya ambil semua persepuluhannya untuk dia. Oh tidak, ya. Persepuluhan itu sebenarnya adalah milik Tuhan, gitu. Nah, dan Tuhan pakai untuk pekerjaan di gereja itu. Dan sebagian pekerjaan di gereja itu artinya adalah menghidupi gembala sidangnya. Nah, berapa banyak yang diberikan untuk menghidupi gembala sidangnya? Nah, ada banyak sekali sistem berbagai gereja, tapi kalau di Grace, ya, kita memakai suatu sistem yang menurut saya sangat masuk akal dan cukup alkitabiah, begitu sangat alkitabiah, yaitu 11/10 boleh diambil oleh gembala sidang. Mengapa 11 Anda berkata? Ya, ini adalah rasio yang Tuhan berikan sendiri dalam perjanjian lama untuk mendukung orang Lewi. Nah, memang gembala sidang bukan orang Lewi, tapi prinsipnya boleh kita copy, saudara. Kenapa kita tidak boleh menjiplak copy atau suatu prinsip yang sangat bagus bahwa 11 suku mendukung satu suku di perjanjian lama. Di perjanjian baru, kenapa tidak 11/10 mendukung satu gembala sidang, begitu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat indah dan di Grace berjalan dengan sangat baik, ya. Dan kalau jemaat itu punya lebih dari 11/10, ada lebih dari 11 orang yang mengembalikan persepuluhan, maka sisa dari persepuluhan yang lain itu dipakai untuk berbagai kegiatan yang lain lagi, ya. Sedangkan gembala sidang mendapat 11/10. Dan 11/10 juga berarti bahwa gembala sidang itu terjamin terjamin kehidupannya. Kenapa? Kalau 10%, ya, dikali 11, ya, maka itu sebenarnya 110%. Jadi gembala sidang berpenghasilan sedikit di atas rata-rata, ya, sedikit di atas rata-rata dari 11/10 itu, gitu. Nah, kalau gembala sidang hanya dibolehkan ambil 1 atau 2/10, ya, kalau misalnya persepuluhannya kebetulan ada yang besar, ya mungkin dia bisa survive. Tapi kalau jemaatnya rata semua pendapatannya, ya, maka kalau dia hanya ambil 1 atau 2, maka dia tidak bisa survive, begitu. Tapi kalau dia ambil 11, maka dia pasti survive. Bagaimanapun juga kondisi jemaat itu, asal jemaatnya setia memberikan persepuluhan, minimal gembala itu akan hidup menurut standar kehidupan jemaatnya, begitu. Nah, kalau gembala sidang mengambil semua persepuluhan, itu juga tidak benar, saudara. Kalau gereja itu besar sekali, ada 100 atau 200 persepuluhan, masa semuanya diambil oleh gembala sidang? Itu tidak. Bahkan di Grace sendiri, saya tahu bahwa gembala sidang, ya, Bapak Sentoliao yang saat ini, dia juga tidak mengambil 11, ya, karena dia merasa kadang-kadang sudah cukup, begitu. Dan sisanya diberikan untuk persembahan atau untuk pelayanan di gereja itu, saudara. Dan ini adalah suatu model yang menurut saya sangat-sangat baik untuk bisa diterima oleh banyak orang. Oke, jadi kita sudah melihat Bilangan pasal 18 itu sudah membahas berbagai hal daripadanya, dan kiranya jemaat sekalian bisa menikmati pembahasan ini, dan sampai bertemu kembali di sesi berikutnya bersama dengan saya masih di Mutiara Kebenaran, ya. Sampai berjumpa dan Maranatha.